Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Salam cerdas berkarakter bagi para peserta undangan dan nominator penerima apresiasi cerdas berkarakter. Bapak, Ibu, dan teman-teman, para nominator telah memaknai nilai-nilai profil pelajar Pancasila sebagai semangat juang dalam menghadapi masa pandemi. Melalui berbagai tindakan yang berdampak bagi diri sendiri, lingkup keluarga, bahkan masyarakat luas. Untuk itu, terima kasih kepada para nominator maupun penerima nominasi untuk mau menjawab keterpanggilan akan rasa memiliki sebagai bagian dari bangsa Indonesia melalui praktek-praktek yang baik. Pelajar Pancasila itu adalah profil pelajar sepanjang hayat dan memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang memiliki 6 profil utama, yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. 2. Berkebinekaan global. 3. Bernalar kritis. 4. Kreatif. 5. Mandiri. 6. Gotong royong. Keenam profil karakter ini adalah fondasi SDM yang unggul. Penghargaan ini bukanlah sebuah kompetisi, tapi upaya Kemendikbud untuk mengapresiasi para fasilitator, Pemda, pendidik, sahabat muda, cerdas berkarakter, hingga orang tua yang senantiasa tetap optimis dan kreatif menebarkan inspirasi nilai-nilai karakter Pancasila. Tahun 2021 sudah di depan mata, untuk itu kami mengajak Bapak dan Ibu dan seluruh pemangku kepentingan pendidikan untuk kembali bersinergi optimis menghadapi tantangan di tahun depan. Tentunya dengan semakin memegang teguh nilai-nilai profil pelajar Pancasila untuk generasi cerdas berkarakter, Indonesia maju bermartabat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas berkarakter. Matamu saatnya meraih mimpimu, arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Kita bernafas dalam sila-silanya. Kita
Selamat datang di malam Apresiasi Cerdas Berkarakter. Senang sekali saya Fadli bersama rekan saya. Saya Meisya Siregar, kami berdua akan memandu acara pada malam hari ini. Dan sebelum kita mulai Fadli, Iya. kita ingin mengucapkan selamat malam kepada yang terhormat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bapak Nadiem Anwar Makarim atau lebih akrab kita sapa dengan Mas Menteri. Betul. Terima kasih Mas Menteri karena tadi sudah membuka acara pada malam hari ini. Ya, dan kami juga nih Meisya ya ingin mengucapkan terima kasih kepada Sekretaris Jenderal Kemendikbud Bapak Ainun Naim, para penjabat di lingkungan Kemendikbud, Kepala Puspeka Bapak Hendarman, UPT di lingkungan Kemendikbud. Dan juga kepada Dinas Pendidikan di seluruh Indonesia dan para nominasi penerima apresiasi cerdas berkarakter. Iya, untuk sahabat karakter dan juga Meisya nih malam ini ya, ini sangat spesial sekali nih karena acara ini ya disaksikan oleh sahabat karakter dari seluruh Nusantara yang saat ini sudah tergabung atau bergabung melalui tayangan virtual. Iya. Wah, sedang banget. Dan malam apresiasi ini, cerdas berkarakter ini merupakan acara puncak nih dari rangkaian pusaka atau pekan untuk sahabat karakter. Karena sejak tanggal 10 Desember hingga hari ini, kita sudah melakukan berbagai kegiatan acara atau berbagai rangkaian acara nih. Mulai dari seminar virtual nasional, pameran virtual, ada parade aksi, hingga pertemuan di malam hari ini. Wow, luar biasa. Jadi begitu panjang sekali rangkaian acara yang sudah dibikin dan malam hari ini adalah malam puncaknya begitu ya Betul Fadli. sekali Meisya. Dan sekarang saatnya kita ingin memberitahu dulu tema acara pada Boleh, malam silakan. hari ini nih Fadli. Temanya adalah generasi cerdas berkarakter Indonesia maju bermartabat. Dan acara ini bertujuan untuk menyebarluaskan capaian kebijakan penguatan karakter profil pelajar Pancasila dan merdeka belajar dalam tayangan televisi yang menarik, kreatif dan juga memberikan apresiasi cerdas berkarakter bagi para pegiat penguatan karakter. Oke Meisya dan juga semua ya, pada malam ini kita juga akan ada rangkaian kegiatan nih, Ya. yaitu pemberian apresiasi cerdas berkarakter, bincang cerdas berkarakter, dan penampilan dari bintang tamu kita Wah. yang telah hadir di malam hari ini. Seru. Nah, pemberian apresiasi cerdas berkarakter ini adalah penghargaan yang diberikan kepada para pegiat penguat karakter atau para pegiat penguatan karakter Ya. yang memiliki praktik baik dalam mendukung terbentuknya generasi cerdas berkarakter yang telah dinyatakan lolos penilaian dan verifikasi oleh Pusat Penguat Karakter. Dan akan ada 5 kategori penganugerahan yang diberikan nanti. Yang pertama, langsung aja saya bacakan. Baik. Kategori orang tua cerdas berkarakter. Ya. Yang berikutnya, kategori pendidik cerdas berkarakter. Dan kita juga punya kategori Dinas Pendidikan Cerdas Berkarakter. Dan ada kategori Fasilitator Cerdas Berkarakter. Dan yang terakhir kita punya kategori Sahabat Muda Cerdas Berkarakter. Dan dalam kesempatan ini tidak lupa juga kami ingin menyampaikan bahwa rangkaian acara Malam Apresiasi Cerdas Berkarakter ini diselenggarakan oleh Puspeka Kemendikbud, Pusat Penguatan Karakter Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dan sebelum memulai rangkaian acara pada malam hari ini nih Fadli, Iya, Meisya. pertama-tama kita ingin menyaksikan dulu penampilan dari Happy Kids Wow. Project yang akan menyanyikan jingle lagu Cerdas Berkarakter. Hai kamu anak Indonesia, pelajar Pancasila. Jadilah anak yang mandiri, kreatif bernalar kritis. Teladan untuk keluarga dan temanmu di rumah dan sekolah. Karena kamu generasi Cerdas berkarakter untuk Indonesia maju. Aku harus berdoa
Karso Sung Tulodo. Ing Madya Mangun Karso. Tutmuri Handayani. Ki Hajar Dewantara. Terima kasih pusat penguatan karakter bersama Kemendikbud. Ayo jadi generasi cerdas berkarakter untuk Indonesia maju. Junjung kebinekaan global untuk Indonesia jaya. Aku harus berakhlak mulia. Aku harus cerdas berkarakter. Ya, saya ingin menyapa kembali. Selamat malam Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Mas Nadiem Anwar Makarim, dan segenap pejabat di lingkungan Kemendikbud, para nominasi penerima apresiasi cerdas berkarakter, dan para peserta undangan sekalian. Setahun sudah kita melewati masa pandemi. Tentu bukan waktu yang sebentar, karena banyak yang sudah kita lewati, terutama mengenai kegiatan belajar mengajar yang dilaksanakan dari rumah atau melalui pembelajaran jarak jauh. Betul sekali Fadli, dan untuk itu diskusi kita pada malam hari ini kita akan sama-sama berdiskusi dan juga ngobrol tentunya dengan para orang tua, kemudian ada juga pendidik dan juga perwakilan dari siswa yang selama ini tentu saja mereka sudah bergotong royong bersama-sama untuk berjuang dengan pembelajaran jarak jauh tentunya di masa pandemi ini. Dan akan menarik sekali Fadli tentunya karena kita akan menyimak cerita-cerita yang akan sangat inspiratif sekali dalam mengaplikasikan nilai-nilai profil pelajar Pancasila yang dipraktekkan terutama pada saat ketika mereka berjuang di masa pandemi melawan COVID-19. Oke Mbak Mesya, sebelum kita memulai diskusinya, terlebih dahulu kita akan menyapa narasumber yang akan bergabung dalam bincang inspiratif malam ini. Mas Nadiem Anwar Makarim, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Selamat malam Mas. Selamat malam. Dan selanjutnya juga buat Mona Ratulio, perwakilan sebagai orang tua. Gimana kabar, sehat ya Mona ya? Baik, alhamdulillah. Oke, terima kasih banyak Mona. Selanjutnya juga ada Ibu Rohanim, Kepala UPT SMPN 38 Medan, perwakilan pendidik. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Mas Fadli, Mbak Mesya. Sehat ya Ibu ya? Alhamdulillah sehat. Dan juga ada adik cantik Zahwa Diva Aulia, atlet pencaksilat dan siswi berprestasi di Palu, Sulawesi Tengah, perwakilan dari siswa. Assalamualaikum Dek. Waalaikumsalam Kak. Gimana, sehat? Alhamdulillah baik. Iya, terima kasih kepada seluruh narasumber tadi dan tentunya Fadli, para narasumber yang sudah bergabung pada malam hari ini, mereka itu memiliki gagasan dan juga ide-ide yang sangat menginspirasi kita nantinya, tentunya terkait dalam pendidikan selama pandemi ini. Dan langsung saja kita akan mulai ya diskusinya. Oke, boleh, silakan. Karena sudah tidak sabar saya ingin mendengar bagaimana sih kedua belah pihak gotong royong dan juga perjuangan mereka selama pandemi ini untuk tetap bisa belajar dengan baik tentunya. Betul sekali. Baik, kalau begitu langsung saja kita akan mulai diskusi pada malam hari ini. Untuk itu kami persilakan kepada Mas Menteri Nadiem Makarim, apa yang ingin disampaikan Mas Menteri atau ingin ditanyakan kepada narasumber yang sudah bergabung bersama kita pada malam hari ini. Silakan Mas Menteri. Terima kasih. Apa kabar Ibu Rohanim, Mbak Mona, sama adik Zahwa? Apa kabar? Baik, alhamdulillah baik Mas Menteri. Ini kan kita dalam masa PJJ ini sudah hampir 8-9 bulan ya, dan tentunya tantangannya luar biasa. Tapi saya mendengar begitu banyak inspirasi yang saya dapatkan dari pengalaman Ibu, Mbak sama adik. Dan saya kepengen menanya gitu, di masa yang menantang seperti ini dengan semua tantangan yang ada, itu apa sih hikmah yang paling inspiratif yang kalian rasakan di masa pandemi ini, dan itu apa dampak positifnya bagi
pengembangan karakter diri masing-masing? Waduh, terima kasih banyak pertanyaannya Mas Menteri. Senang banget bisa ditanya ya kami sebagai orang tua sama Mas Menteri nih, karena kita tahu bersama bahwa menghadapi pandemi ini sebagai orang tua tentunya nggak mudah gitu ya. Nggak tahu deh Mas Menteri mengalami atau enggak, tapi saya percaya ya hampir semua orang mengalami betapa chaosnya gitu ya kita di awal pandemi di rumah. Belum pernah seumur hidup 24 jam bersama-sama di rumah, kemudian sekolah di rumah, bekerja di rumah dan lain sebagainya. Jadi kita hadapi kekeosan itu dengan terus-menerus mencari ilmu, mencari informasi, tentunya dengan bantuan teknologi ya, jadi lebih mudah gitu. Bagaimana menghadapi anak-anak belajar di rumah, bagaimana menghadapi bersama-sama di rumah, tentunya ada konflik dan lain sebagainya. Untungnya banyak sekali webinar-webinar juga yang diadakan, sehingga bisa gotong royong bersama. Tentunya bukan cuma saya sebagai orang tua, sebagai ibu, tapi juga bersama dengan suami saya. Jadi kami ayah dan ibu betul-betul perlu bergotong royong gitu untuk bisa bersama-sama membangun suasana yang menyenangkan di rumah gitu ya, karena menghadapi pandemi ini tentunya nggak mudah bagi kami sebagai keluarga. Itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya hikmah yang paling luar biasa sih bisa menyaksikan langsung anak-anak sekolah di rumah gitu ya, kalau berhubungan dengan pendidikan. Betul-betul kita menyaksikan langsung betapa dengan mata kepala sendiri bagaimana anak-anak di kelas, di sekolah menghadapi masalah-masalah, bagaimana frustasinya dia dan bagaimana menyelesaikan masalah, cara-cara yang dihadapi dan karakter anak-anak betul-betul kita mengenal lebih dalam, sehingga kita sebagai orang tua tentunya hikmahnya adalah kedepannya menghadapi anak-anak nih jadi lebih mudah, karena masa pandemi ini buat kami sebagai orang tua masa belajar untuk mengenal lebih dalam bagaimana karakter anak-anak dan bagaimana menghadapinya ke depan. Begitu kira-kira Mas Menteri. Makasih Mbak Mona. Saya orang tua 3 anak perempuan yang semuanya masih balita, jadinya ini benar-benar yang hikmahnya yang disebut Mbak Mona itu saya rasakan juga. Benar-benar bisa mengenal anak-anak saya gitu, yang kalau misalnya kita tidak work from home, nggak belajar dari rumah, yang mungkin nggak dapat kesempatan itu. Saya mau nanya ke Bu Rohanim, gimana Bu Rohanim? Ya, terima kasih Mas Menteri atas pertanyaannya. Di masa pandemi ini yang inspiratif sekali adalah di mana hubungan antara orang tua dan guru itu semakin mesra dan semakin harmonis, saling berkomunikasi, saling bersama-sama untuk mengawal anak-anak kita di masa pandemi yang melakukan pembelajaran dari rumah gitu. Itu yang inspiratifnya. Kemudian anak-anak juga merasa kerinduannya dengan guru, dengan sekolah, yang selama ini mungkin kalau mau ke sekolah harus dibangunkan dulu oleh orang tua, harus dipaksa dulu cepat bangun supaya tidak terlambat. Tetapi dengan adanya pandemi ini, anak-anak itu rindu ke sekolah, pengen cepat-cepat kembali ke sekolah. Jadi intinya adalah nilai karakternya itu anak kemandirian, kemudian rasa tanggung jawab, itu nilai karakter yang muncul di masa pandemi ini. Terima kasih Mas Menteri. Luar biasa sih, nggak pernah kita melihat jumlah interaksi baik positif maupun negatif ya daripada orang tua dan guru. Jadinya benar-benar ada rasa kepemilikan keduanya, bahwa anak ini milik kita berdua gitu loh. Harus kolaboratif. Dan itu paradigma yang baru di dunia pendidikan. Saya mau nanya Adik Zahwa, gimana nih sebagai anak berprestasi, murid berprestasi, apa hikmah yang bisa ditarik dari masa pandemi ini, Zahwa? Terima kasih atas pertanyaannya Pak Menteri. Kalau hikmah dari saya sendiri, sebagai siswa kita dapat pengalaman baru dalam hal pembelajaran jarak jauh. Karena sebagai siswa kita harus mengatur waktu kita sendiri, tidak bisa malas-malasan di rumah, harus membagi waktu, entah itu belajar dan kegiatan lain di rumah. Jadi harus lebih disiplin. Terima kasih. Oke, buat Adik Zahwa jawabannya singkat banget ya. Biasa. Mengatur diri sendiri, mendidik karakter sendiri. Silakan saya kembalikan ke moderator. Iya, kita masih akan melanjutkan diskusinya yang semakin seru ini, Fadli. Tapi kita akan rehat sebentar karena kita akan menikmati dulu alunan suara yang indah sekali dari Putri Aryani dengan judul Indonesia Pusaka. Indonesia
sekarang kita akan kasih kesempatan Fadli Oke. untuk narasumber memberikan pertanyaan atau mungkin berdiskusi atau mau berkeluh kesah, silakan kepada Mas Menteri. Kita persilakan kepada narasumber, mungkin yang pertama sahabat saya dulu nih yang saya tahu banget nih senasib sama aku yang berjuang dan struggling mendampingi putra-putrinya sekolah. Mona Ratuliu, silakan apa yang mau disampaikan kepada Mas Menteri. Waduh, terima kasih banyak nih atas kesempatannya. Terima kasih, Mas. Ini kan kita nih orang tua nih pengen banget anak-anak tuh bisa bersaing gitu secara global nih Mas Menteri. Kira-kira apa aja sih karakter yang perlu kita tanamkan nih seiring upaya kita untuk mengembangkan kompetensi anak-anak kita sendiri supaya bisa bersaing secara global, Mas? Baik, terima kasih Mbak Mona. Pertama kita harus tahu, karena pendidikan itu satu-satunya bidang yang benar-benar orientasinya 100% masa depan. Benar nggak? Nggak ada bidang lain yang orientasinya masa depan. Jadi kita harus tahu nih masa depan nih bakal perubahannya seperti apa. Itu yang pertama. Jadi kita nggak bisa terlalu memprediksi kemana arah perubahannya. Ada beberapa tren-tren, tetapi yang udah jelas perubahan dan kecepatan perubahan itu akan mempercepat. Jadi adaptabilitas, adaptabilitas dan kemampuan untuk belajar sepanjang hayat itu maha penting. Itu yang pertama dulu. Jadinya kalau anak kita itu tidak bisa melihat situasi-situasi baru dan dia tidak punya minat untuk belajar, dia tidak punya minat untuk belajar sesuatu yang baru, itu masalah. Itu masalah buat anak-anak kita. Jadi anak-anak itu nomor satu adalah minat dia untuk memperbaiki diri, untuk belajar secara mandiri, itu luar biasa pentingnya. Jadi kita buat ini namanya profil pelajar Pancasila nih Mbak Mona. Dan profil pelajar Pancasila ini ada 6 komponen yang menurut kita adalah profil-profil terpenting yang kita inginkan, baru sistem pendidikan kita harus mengacu kepada 6 profil itu. Yang pertama dari 6 profil itu adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Ini adalah spiritualitas dan moralitas, ya. Integritas, spiritualitas, dan moralitas ini ada di dalam profil ini, ya. Yang kedua adalah kebinekaan global. Untuk kita berkompetisi secara global, kita harus punya kemampuan berkebinekaan global. Kita harus punya kemampuan merasakan, mencintai perbedaan di antara diri kita. Mencintai perbedaan agama, suku, opini. Itu harus mencintai, bukan hanya ditoleransi, harus dicintai. Jadinya ketiga itu adalah bernalar kritis, kemampuan memecahkan masalah di berbagai macam aspek dalam hidupnya. Bukan cuma masalah di bidang matematika ya, bukan cuma masalah di bidang sains atau bahasa. Dia memecahkan masalah dalam sehari-hariannya. Kalau dia ingin menghemat untuk sepatu bola yang baru, harus berapa uang yang dia hemat untuk mendapatkan itu. Itu kemampuan problem solving, kemampuan berpikir. Dan juga kemampuan untuk tabah terhadap informasi yang tidak benar. Untuk mempertanyakan informasi, siap-siap menanya. Bagaimana kita mengharapkan anak-anak kita itu punya pemikiran yang kritis kalau guru-guru dan orang tuanya tidak menganjurkan dia menanyakan pertanyaan, men-challenge kita dalam semua topik. Keempat adalah kreativitas. Di dunia masa depan kita, kreativitas itu bukan hanya dari aspek seni, bukan hanya dari sisi budaya, tapi kreativitas dalam menghadapi situasi, kreativitas dalam mencari nafkah, kreativitas bahwa walaupun misalnya tidak mendapat pekerjaan, bagaimana kita bisa mencari nafkah dengan menggunakan kompetensi atau skill-skill kita sendiri, kemampuan berinovasi untuk dirinya sendiri. Kelima adalah kemandirian, kemampuan anak itu secara independen untuk belajar dengan dirinya sendiri, bermain dan mengoccupy atau dirinya sendiri, dan bekerja dengan motivasi yang bukan karena dimarahin orang tua, dimarahin guru, bukan hanya motivasi mencari uang, tapi ada sesuatu yang menggerakkan dia secara mandiri, dan itu harus dilatih dari kecil. Dan yang terakhir adalah tentunya bergotong royong. Ini mungkin dari sisi teknis adalah kompetensi yang paling penting buat anak-anak kita di masa depan. Kemampuan untuk berkolaborasi. Karena di masa depan kemampuan kita bekerja sebagai tim itu akan menjadi luar biasa pentingnya. Jadi kemampuan dia bekerja sama, berempati dengan manusia lain, dan sensitif terhadap status emosional orang-orang di sekitarnya dia, itu luar biasa pentingnya. Jadi itu menurut saya adalah fondasi daripada SDM yang unggul. Semoga itu menjawab pertanyaannya Mbak Mona. Oke. Waduh, terima kasih banyak Mas Menteri. Ini pertanyaan yang selalu ada di kantong nih langsung dijawab sama Mas Menteri ya. Ya, terima kasih banyak buat Mona. Mungkin kita minta dari Ade Zahwa pertanyaan singkat untuk Mas Menteri. Boleh silakan, Dek. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa masa pandemi ini kami seluruh pelajar Indonesia belajar secara daring. Jam pelajaran tidak terikat, namun suatu hal yang sangat mengganjal.
manakala ada guru yang kurang mahir dalam menggunakan IT, sehingga kami hanya diberikan tugas saja. Jadi pertanyaan dari saya adalah, apakah ada program pemerintah agar semua guru memiliki kemampuan yang baik dalam hal pembelajaran daring sehingga tetap menyenangkan? Terima kasih. Ya, terima kasih Ade Zahwa. Langsung Terima dijawab kasih. mungkin dengan Mas Menteri. Silakan Mas. Iya, terima kasih Ade Zahwa buat pertanyaannya. Jadi kami membantu memfasilitasi dengan pelatihan guru yang pertama, tapi kedua juga kami membuat namanya kurikulum darurat buat guru-guru sekarang, di mana kurikulum darurat itu standar pencapaiannya banyak yang berkurang sampai 30-40% sehingga fokus kepada yang esensial saja. Benar-benar berfokus kepada numerasi, literasi, kecakapan hidup, dan pendidikan karakter. Jadi kita ingin yang esensial aja dan juga yang akan paling berdampak kalau anak itu biar nggak ketinggalan pada saat dia maju ke jenjang berikutnya. Jadi benar-benar kita melakukan penyederhanaan dengan kurikulum darurat tersebut. Kami juga udah bilang sama semua guru bahwa ketuntasan kurikulum tidak perlu lagi menjadi basis daripada ujian akhir sekolah yang dilakukan masing-masing sekolah. Itu juga yang kita lakukan. Di luar itu masih nggak cukup. Kita menciptakan modul-modul pembelajaran terutama buat adik-adik yang lebih muda untuk SD dan PAUD. Kami buat modul-modul pembelajaran yang bisa dilakukan secara offline khusus untuk guru itu membina orang tua. Jadi orang tua yang jadi guru di rumah memfasilitasi aktivitas dengan anak-anaknya di dalam konteks hidup sehari-hari. Misalnya belajar numerasi dengan memasak nasi goreng untuk makan malam. Bagaimana kita membaca dan menghitung jumlah rempah-rempah dan bahan-bahan yang harus ditakar untuk membuat suatu resep nasi goreng gitu. Dan ada berbagai macam modul-modul seperti itu. Jadi itu beberapa hal yang kita lakukan ya untuk memastikan bahwa kreativitas daripada guru itu bisa benar-benar menjadi suatu hal yang terjadi. Kita perlu memberikan mereka kemerdekaan, perlu memberikan mereka ruang bergerak untuk bisa melakukan hal-hal yang sebelumnya tidak bisa. Tapi ujung-ujungnya inovasi itu harus dilakukan guru, tidak bisa dilakukan oleh pemerintah, karena ujung-ujungnya yang berdampak kepada pembelajaran anak itu adalah guru-guru. Jadi tugasnya pemerintah adalah untuk memberikan berbagai macam fasilitas untuk guru-guru itu mengambil langkah inovasinya sendiri. Oke. Ya, buat Ade sudah dijawab tadi sama Mas Menteri ya, dan kebetulan yang berikutnya masih ada Ibu Rohanim nih, pertanyaan singkatnya, silakan Ibu Rohanim. Mas Menteri izin bertanya, untuk masa pembelajaran secara PJJ, bagaimanakah kiat-kiatnya untuk menanamkan nilai akhlak budi pekerti kita kepada peserta didik kita, di mana pada masa pandemi ini pembelajaran itu dilakukan secara daring dan cenderung hanya transfer ilmu pengetahuan. Jadi bagaimana kiat-kiat kita agar nilai akhlak budi pekerti anak-anak kita, peserta didik kita itu bisa sama-sama kita kawal. Terima kasih. Terima kasih Ibu Rohanim untuk pertanyaannya, sangat baik. Ini masa yang sangat menantang dan ini pertanyaan yang sangat sulit untuk dijawab. Karena di satu sisi memang kita tidak ingin anak-anak kita ketinggalan ya dari sisi pembelajaran mereka, biar pada saat sudah selesai pandemi ini mereka tidak tertinggal terlalu jauh. Jadinya banyak sekali guru memang kita mengerti berfokus kepada kompetensi-kompetensi esensial yang hubungannya kebanyakan kognitif atau akademis gitu ya, biar nggak ketinggalan. Tetapi kita melihat di situasi yang sangat sulit ini, peran orang tua menjadi luar biasa pentingnya. Peran orang tua. Karena begini, bagaimana sih kita mengajarkan karakter? Saat-saat yang paling berpotensial untuk mengajarkan anak-anak kita berkarakter adalah dalam situasi yang menantang. Seperti yang Ibu Rohanim tadi bilang, mengenai anak-anak sekarang dipacu untuk melakukan disiplin dirinya di masa pandemi ini. Bisa bayangkan sekarang betapa sulitnya. Di mana dia harus secara mandiri menentukan jadwal dia sendiri, menentukan waktu dia PR, ya mungkin bukan waktu dia sekolah, tapi waktu dia PR itu harus dia tentukan. Bagaimana dia mengatur dirinya, regulasi dirinya dalam berbagai macam hal-hal yang mungkin menarik dia. Mungkin ada gadget di situ, ada game di situ, mungkin dia kepengen baca-baca, nonton TV. Dan bagaimana dia mengatur dirinya itu adalah pendidikan karakter. Jadi orang tua itu harus menjadi pembimbing utama di dalam pendidikan karakter di selama PJJ ini. Dan guru-guru itu bisa membantu orang tuanya dengan memberikan beberapa sistem-sistem atau parameter-parameter struktur atau rutinitas
yang sangat baik, dan dalam situ itu bisa membantu. Kedua, menurut saya salah satu hal yang sangat terbaik adalah di masa ini kan semua lagi krisis ya. Ini bukan hanya krisis kesehatan, kita ada krisis ekonomi dan kita juga ada krisis pembelajaran karena sekolah-sekolah harus tutup tatap muka. Jadi ini sebenarnya pendidikan karakter itu bisa di dalam situasi yang luar biasa menantang, pendidikan karakter menurut saya malah lebih banyak potensinya untuk mendidik. Walaupun sayangnya sekali mereka tidak bisa berinteraksi dengan teman-teman mereka, belajar karakter daripada peer mereka, itu memang sangat disayangkan. Tapi disinilah peran orang tua harus maju menjadi pendidik utama di bidang karakter. Ibu Rohanim, ada yang mau disampaikan lagi untuk Mas Menteri? Di akhir kata, silakan. Kami mengucapkan terima kasih kepada Mas Menteri yang telah meluncurkan program belajar dari rumah melalui TVRI yang sangat membantu kita semua, baik dari guru maupun dari orang tua. Terima kasih Pak Menteri. Dan itu dia, kita sudah melihat sama-sama dan juga mendengarkan secara langsung diskusi dari Mas Menteri bersama para inspirator kita yang begitu dekat dengan kehidupan sehari-hari. Dari orang tua, kemudian pendidik, dan juga siswa. Dan mereka memang mengakui, Fadli, bahwa begitu banyak tantangan yang mereka hadapi selama PJJ ini. Namun bagaimana caranya mereka tetap bisa berprestasi dan juga berkarakter profil pelajar Pancasila. Yang tentunya itu akan membuktikan tantangan akan bisa dihadapi untuk tahun 2021. Luar biasa. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih untuk Pak Menteri atau Mas Menteri yang sudah bergabung bersama kami, dan terima kasih juga untuk Mona. Terima kasih banyak juga buat Ibu Rohanim dan juga Adik Zahwa Diva Aulia yang sudah ikut dalam diskusi bincang inspiratif malam ini. Dan mari kita bersama-sama untuk meyakini bahwa pandemi ini akan segera berlalu dan pendidikan Indonesia bisa kembali normal. Dan mari sama-sama kita kuat melewati ini semua. Ku percaya kesedihan ini akan berakhir, cobaan pasti berlalu atas izinnya. Cinta yang kan menguatkan jiwa-jiwa yang telah rapuh, doa-doa baik yang kita panjatkan. Kita harus percaya rencana indahnya untuk kita semua. Pastikan ada pelangi sehabis hujan mewarnai hidup kita. Ini memang takkan mudah untuk bisa kita mengerti bahwasannya
menikmati indahnya kasih-Mu. Ku rasakan damainya hatiku. Sadamu bagai air yang mengalir, basahi panas terik di hatiku, menerangi semua jalanku. Ku rasakan tentramnya hatiku. Jangan biarkan damai ini pergi. Jangan biarkan semuanya berlalu. Hanya padamu Tuhan tempatku berteduh dari semua kepalsuan dunia. Bila ku jauh dari dirimu, akan ku tempuh semua perjalanan. Hanya padamu Tuhan tempatku berteduh dari semua kepalsuan dunia. Dari semua kepalsuan, dari semua kepalsuan dunia. Wow, luar biasa, Masya Allah. Kalau kita melihat penampilan dari Putri Aryani ini, waduh, sungguh menyentuh kalbu. Betul banget, dan rasanya itu damai banget ya. Itu lirik lagunya itu bener-bener tuh bikin tenang gitu loh, Mei. Banget, kalau bicara damai itu ya Fadli, aku tuh selalu merasakan damai ketika aku waktu kecil sampai dewasa setiap berdekatan dengan kedua orang tuaku. Ngerasain juga nggak seperti itu, Fadli? Bener banget Mesya. Karena orang tua itu adalah ya orang yang pertama membentuk karakter kita. Dan itu karakter kita itu tanpa sadar dibentuk sama orang tua kita loh yang pertama kali. Betul, garda terdepan. Jadi kalau misalnya anak-anaknya tidak punya karakter yang baik, pasti yang disalahkan orang tuanya. Iya. Nah kebetulan banget nih Mesya ya. Kita ini masuk pada momen yang paling ditunggu-tunggu. Ya, akan ada pemberian apresiasi kepada para pegiat penguatan karakter. Oke, kalau gitu boleh kita geser dulu, Mesya? Oh, baik. Mari kita berpindah tempat dulu. Iya. Karena ini adalah momen yang paling mendebarkan, ditunggu-tunggu. Betul. Dari semua orang tua. Dan tentu saja kategori pertama apa, Fadli? Langsung aja kita masuk ke kategori pertama. Yang akan kita bacakan adalah orang tua cerdas berkarakter. Iya, dan kategori ini akan diberikan kepada orang tua yang memiliki praktik baik dalam pengasuhan dan mendukung terbentuknya generasi cerdas berkarakter yang memiliki nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Dan inilah penerima apresiasi kategori orang tua cerdas berkarakter. Yang pertama, Robert Blesia dan Helena Handa, orang tua dari Foni Blesia, alumnus Coburn University, Amerika Serikat, pertama dari Papua. Dan yang kedua, Indra Brasko dan Mona Ratulio. Mereka adalah parenting influencer dan penulis buku pengasuhan anak.
Oke, dan yang berikutnya, Dr. Lula Kamal dan Andi Mulyadi Tirta Sasmita, dokter profesional dan parenting influencer. Selanjutnya, Ivi Sujana dan Chandra Mujono merupakan orang tua asuh dari Arsa, yaitu anak berkebutuhan khusus yang berbakat. Dan yang berikutnya, Endang Setiati, orang tua Habibi Aisyah, penyandang difabel sukses dalam bisnis internet. Ya, dan selamat kami ucapkan kepada penerima apresiasi kategori orang tua cerdas berkarakter. Semoga dengan adanya apresiasi ini dapat menginspirasi para orang tua di Indonesia tentunya dalam mendidik generasi cerdas berkarakter. Dan Fadli, penerima apresiasi ini akan mendapatkan hadiah berupa plakat, sertifikat elektronik, dan juga gawai. Oke, untuk itu langsung saja selanjutnya kita masuk pada kategori pendidik cerdas berkarakter. Kategori ini akan diberikan kepada pendidik yang telah berkomitmen dan memiliki praktik baik dalam mendukung terbentuknya generasi cerdas berkarakter. Dan penerima apresiasi kategori pendidik cerdas berkarakter adalah Saur Marlina Manurung, pendiri pendidik sekolah Rimba. Indriani Fujianti, guru PPKN berprestasi dan pendiri Kampung Dongeng. Fandi Dawean, guru pendidikan khusus berprestasi dan PJ unit produksi Braille Sorong. Adelia Aryani Putri, guru berprestasi pengabdi di daerah 3T Sabah. Maria Yosefina Moruh, guru honorer pengabdi daerah Pedalaman. Selamat kepada para penerima apresiasi kategori pendidik cerdas berkarakter. Semoga dengan adanya apresiasi ini bisa menginspirasi para pendidik yang ada di seluruh Indonesia untuk menyebarkan praktik baiknya dalam membangun generasi cerdas dan berkarakter. Dan penerima apresiasi akan mendapatkan plakat, kemudian sertifikat elektronik dan juga gawai. Oke, sebelum kita masuk ke kategori berikutnya nih Meisha nih, saya mau ngobrol dulu sama Meisha ya. Dilihat dari para pemenang tadi ini bahwa Indonesia ini memiliki bangsa yang beragam ya. Ya, betul sekali. Itu dia yang seperti Mas Menteri sampaikan Fadli, di mana kita harus mencintai keberagaman yang ada. Jadi bukan hanya toleransi tapi mencintai dari segala perbedaan. Tapi walaupun beragam Fadli, kita tetap satu. Untuk itu langsung saja kita saksikan penampilan dari Ziva Magnolia, Satu Nusa, Satu Bangsa. Satu bangsa, satu bangsa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Ibu dan Bapak sekalian, perkenalkan senang sekali yang pertama saya bisa berada di sini turut merayakan Ibu dan Bapak insan pendidikan cerdas berkarakter di malam apresiasi cerdas berkarakter. Kesempatan dan kehormatan yang sangat luar biasa. Perkenalkan, nama saya Sadia Ma'ruf, pernah menjadi guru bahasa Inggris, bukan guru agama. Ya, penampilan solehah belum tentu ustazah. Ya, saat ini kita sedang berada pada masa-masa yang sulit. Pembelajaran jarak jauh. Kendalanya banyak. Salah satu keluhan yang paling utama itu kan teknologi ya. Teknologi, cara penggunaannya, akses terhadap teknologi, kadang-kadang akses listrik aja belum ada di beberapa daerah yang sangat terpencil. Akses terhadap teknologi, akses terhadap sinyal dan lain sebagainya. Terus orang warganet tuh ya, warganet tuh yang cuman bisa ngomong aja gitu ya, bilangnya, ini kan katanya Indonesia 4.0, kok begini gitu kan. Sabar tenang, ini masa sulit kita semua susah. Kita harus ingat yang namanya Indonesia 4.0 itu masih berupa program, visi, cita-cita. Lah keburu kena pandemi, jadinya kita kan harusnya bergotong royong bukan saling menuduh gitu. Ini kok masih kurang infrastrukturnya dan lain sebagainya. Sama-samalah kita upayakan. Saya nih sebagai orang tua balita ya Ibu dan Bapak yang menyaksikan pada hari ini. Saya sebagai orang tua balita itu mempersiapkan diri nih ya untuk mendidik anak. Yang penting tuh iman dan takwa ya kan. Makanan bergizi sama gosok gigi sebelum tidur itu. Kami ini tidak mempersiapkan diri untuk mendidik anak A sampai Z. Kan gitu. Saya kira Ibu dan Bapak yang menyaksikan juga merasakan. Ini gak senengnya nih ya. Gini deh, saya mau tanya. Ibu dan Bapak guru itu jamunya apa sih? Kok anak-anak tuh mau nurut gitu? Anak-anak tuh diajarin orang tua di rumah, ya Allah. Kita udah sampai teriak-teriak. Gitu. Susahnya minta ampun. Tolong Ibu dan Bapak guru, kalau ada jamu ya, jamu obat anak nurut gitu, kita nih orang tua dikasihlah informasi. Orang tua nih ya Allah mendidik anak tuh, anak kok kalau di sekolah kok nurut gitu. Kok nurut kalau di rumah kok ada aja. Suruh duduk katanya nonton TV, suruh duduk lagi, diketok sama temennya, anak tetangga. Anak tetangganya berarti juga nggak nurut sama orang tuanya, ngapain ngetok rumah saya kan gitu. Kita ini kan sebagai orang tua modern suka baca-baca lah ya. Kata praktisi tumbuh kembang anak ya, yang saya baca sebagai ibu balita nih. Kata praktisi tumbuh kembang anak, anak-anak itu nggak boleh dikasih gadget. Ya, jadi saya itu mempersiapkan diri.